Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini pembahasan kita seputar potongan video dari salah satu penceramah dari luar negeri yang sempat viral, yang beliau menyatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah sebelum kegiatan atau acara itu termasuk perkara bid'ah. Maka insyaallah malam ini kita akan membahas dan mengupas persoalan ini berdasarkan ilmu. Halo? Kita malam ini akan membahas berdasarkan ilmu atau berdasarkan dalil. Apakah perkara atau pernyataan yang disampaikan seorang syekh tersebut betul atau tidak? Pembahasan kita malam hari ini membaca surat Al-Fatihah dalam pembukaan majlis atau pameran atau kegiatan atau acara besar atau pernikahan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnad beliau dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, kullu kalamin au amrin dhi balin la yuftahu bi dzikrillahi fahuwa abtar atau qala aqta'. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, setiap pembicaraan atau setiap perkara yang tidak dimulai dengan atau dibuka dengan zikir kepada Allah, maka termasuk perkara yang terputus berkahnya. Hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Hadis ini sanadnya dinyatakan lemah oleh sebagian ulama seperti Imam Az-Zailai dan ulama yang mentahqiq kitab Musnad Imam Ahmad. Maka dalam hadis Nabi ini mengatakan setiap pembicaraan atau setiap perkara yang tidak dimulai dengan berzikir kepada Allah, maka disebut dengan kalimat terputus. Dan ada beberapa hadis lain dari Nabi SAW kita akan sebutkan juga. Hadis ini dinyatakan oleh sebagian ulama dhaif, lemah, seperti Imam Az-Zailai, dan sebagian ulama mengatakan sanadnya hasan, sanadnya baik, seperti siapa? Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar. Kemudian hadis ini dinyatakan sanadnya sahih, berarti ulama menilai hadis ini ada tiga pendapat. Ada ulama yang bilang sanadnya dhaif, lemah, ada yang bilang sanadnya baik, ada yang bilang sanadnya sahih. Yang mengatakan sanadnya lemah Imam Az-Zailai dan ulama lain. Yang kedua yang mengatakan sanadnya baik, hadis ini sanadnya baik, adalah Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar. Yang ketiga yang menyatakan hadis ini sanadnya sahih adalah Imam Ibnu Daqiqil Id, ulama mazhab Syafi'i, dan Imam Ibnul Mulaqqin. Berarti hadis ini masih diperdebatkan ulama hadis, apakah sanadnya sahih atau tidak. Tapi dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah
jilid ke-8 halaman 92. Dikatakan bahwa sepakat mayoritas ulama fikih bahwasannya membaca Bismillahirrahmanirrahim atau membaca Bismillah itu adalah sesuatu yang disyariatkan dalam segala urusan, apakah itu urusan ibadah atau dan lain. Maka sepakat mayoritas ulama fikih bahwa memulai perkara atau urusan dengan menyebut nama Allah adalah sesuatu yang disyariatkan, apakah itu berkaitan dengan ibadah atau hal yang lain. Ada hadis lain, hadisnya adalah kullu kalamin, setiap pembicaraan, la yubda'u fihi bilhamdulillah, setiap pembicaraan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa ajdzam, artinya terputus berkahnya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dalam Sunan, tapi hampir ulama hadis mengatakan sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Tapi ada penjelasan dari para ulama. Kalau kita bahas tadi hadis Nabi SAW yang diperdebatkan, setiap memulai pembicaraan, setiap memulai urusan, apakah itu urusan pernikahan, urusan kegiatan, kita memulai dengan menyebut bismillah atau alhamdulillah. Tapi ada penjelasan lebih rinci lagi dari para ulama. Kata ulama, membaca surat Al-Fatihah dalam pembukaan doa atau penutupan doa atau dalam hajat dan urusan kita, awal pertemuan, pameran, acara-acara besar, dimulai dengan kita membaca Al-Fatihah, kata ulama ini sesuatu yang diperbolehkan. Kita harus bedakan antara sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang disunnahkan. Perbolehkan berarti tidak dilarang dan tidak diperintahkan. Tapi kalau disunnahkan berarti dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, ini sesuatu yang diperbolehkan membaca Al-Fatihah sebelum mulai acara, kajian, kegiatan, apapun itu urusan, boleh dimulai dengan Al-Fatihah. Karena kita punya hadis atau dalil umum yang mensyariatkan kita, memperbolehkan kita membaca Al-Quran. Khususnya pada saat kita ada urusan, ada hajat, kita baca Al-Fatihah agar Allah mempermudah urusan dan hajat kita. Dalil umumnya, dalil yang umum tentang kita diperbolehkan baca Al-Quran secara umum kapan saja, firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, sirran diam-diam, au alaniyah, sirran wa alaniyah, sirran diam-diam, wa alaniyah terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak merugikan atau tidak rugi. Berarti Allah menganjurkan, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah, di akhir ayat, mereka adalah yang mendapatkan perdagangan yang tidak rugi. Berarti kita kalau baca Al-Quran itu beruntung. Ini hadis atau ayat umum. Kemudian ada hadis dari Nabi SAW, riwayat Imam Muslim dalam Sahih beliau, dari Abu Umamah Al-Bahili. Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran datang di hari kiamat memberikan dan berbagi syafaat kepada mereka yang rajin membaca Al-Quran. Berarti Al-Quran menyuruh kita membaca Quran, Nabi menganjurkan baca Quran karena dapat pahala dan juga dapat syafaat, dan dalil-dalil yang lainnya. Dalam qawaid usul fikih kita punya kaidah namanya al-mutlaqu
yabqa ala itlaqihi ma lam yaqum dalilun ala taqyidih. Ini kaidah yang kita gunakan. Tadi kan dalil-dalil umum. Ini kaidah yang digunakan para ulama. Mereka mengatakan apa? Hukum mutlak ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya. Berarti kalau Al-Quran suruh kita baca, Nabi bilang baca Quran kapan saja, berarti itu hukum mutlak. Tapi kalau ada dalil yang membatasi, kata Nabi nggak boleh baca Quran dalam keadaan junub, itu berarti dibatasi di situ. Maka dalam qawaid usul fikihnya disebut hukum itu mutlak selama tidak ada sesuatu yang membatasi, tidak ada dalil. Sedangkan Al-Quran menyuruh kita membaca Al-Quran kapan saja, hadis Nabi menyuruh kita baca Al-Quran kapan saja, selama tidak ada dalil yang mengatakan jangan baca Quran kalau di kamar mandi. Oh, berarti itu membatasinya. Contoh, semua yang hadir di sini keluar dari masjid kecuali fulan, berarti saya sudah memperbolehkan siapapun harus keluar semua kecuali fulan. Berarti itu membatasi. Tapi kalau saya bilang semua keluar dari masjid atau semua masuk masjid, berarti hukum umum, semua orang harus masuk tanpa pengecualian. Atau silakan semua masuk kecuali fulan, berarti itu membatasi, menyatakan fulan tidak boleh. Sedangkan Al-Quran umum menganjurkan kita membaca Quran. Dalam hadis Nabi juga demikian, menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan dalam qawaid usul fikih ada kaidah yang sangat harus kita hafal, yang sangat penting bagi kita umat Islam harus hafalnya. Apa kaidahnya? At-tarku laisa bihujjah. Ini bahasan ilmiah. Jadi kita bisa punya ilmu. Kalau orang berbicara tanpa ilmu, tanpa dilandasi dalil, berarti sia-sia. Ini kaidah at-tarku laisa bihujjah. Artinya apa? Tidak semua, perhatikan, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi menjadi tidak boleh kita lakukan. Jelas? Berarti semua yang ditinggalkan Nabi berarti kita dilarang mengerjakannya? Tidak. Itu tidak begitu. Maka at-tarku laisa bihujjah. Tidak semua yang ditinggal, tidak dilakukan Nabi menjadi tidak boleh kita lakukan. Berarti yang Nabi tinggalkan, contoh, Nabi nggak minum, Nabi tidak makan durian. Apakah Nabi melarang kita makan durian? Enggak, karena di negeri Nabi nggak ada. Maka tidak semua yang ditinggalkan Nabi berarti kita nggak boleh melakukannya. Kita kembali ke kaidah Islam. Boleh nggak kita makan durian? Boleh nggak makan rambutan? Kan di Arab nggak ada. Salak boleh nggak? Boleh. Kenapa? Selama tidak membawa mudarat, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Apakah kita harus makan kurma? Enggak, itu kan kebiasaan di sana. Jadi semua yang Nabi SAW dihidangkan dob, biawak di depan Nabi SAW, di meja Nabi. Nabi nggak makan. Kata Nabi, aku nggak berlihat di negeri saya, tapi halal, silahkan yang mau makan. Berarti bukan sesuatu yang ditinggalkan Nabi berarti haram. Kata Nabi nggak, aku nggak pernah makan di negeri saya, nggak pernah lihat binatang ini, tapi silahkan kalian makan. Jelas? Maka tidak semua yang tidak dilakukan Nabi menjadi tidak boleh kita lakukan. Maka tidak semua yang ditinggalkan Nabi, dan ini menjadi sepakat para ulama. Tidak semua yang Nabi tinggalkan berarti kita haram kerjakan, itu tidak demikian. Syekh Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam syair, at-tarku laysa bihujjatin fi syar'ina la yaqtadi man'an wala ijaba. Tarku itu adalah segala sesuatu yang yang ditinggalkan. Segala sesuatu yang ditinggalkan Nabi SAW bukanlah hujjah dalam syariat kita. Dia tidak bermakna larangan dan tidak boleh mewajibkan. Jadi sesuatu yang Nabi tinggalkan berarti bukan kita harus menghindari atau mengerjakannya. Berarti masih dalam kategori mubah, boleh. Selama ada orang bawa dalil, ini gak boleh, baru kita tinggalkan. Imam Ibn Taymiyah, salah satu ulama mazhab Hambali, ulama besar, Ibn Taymiyah, beliau menjadikan surat Al-Fatihah wirid beliau.
sebagaimana dinukil oleh murid beliau bernama Abu Hafs Al-Bazzar dalam kitab beliau Al-A'lamul Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah halaman 38. Beliau mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau membaca surat Al-Fatihah dan dibaca berulang kali dari habis subuh sampai matahari meninggi. Tuh bayangkan, kalau sesuatu itu bid'ah pasti Syekhul Islam tinggalkan. Padahal tidak pernah ada hadis dari Nabi menganjurkan kita membaca surat Al-Fatihah habis salat subuh sampai matahari meninggi. Enggak ada. Kalau cari satu hadis dari Nabi SAW, tidak ada hadis yang mengatakan baca surat Al-Fatihah habis subuh sampai matahari meninggi. Enggak ada. Dan kata ulama, kalau seandainya sesuatu yang Nabi tidak kerjakan, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kerjakan kalau dilarang? Kan beliau seorang ulama hebat dan ulama yang selalu meninggalkan perkara bid'ah. Kalau seandainya ini bid'ah, sesat, beliau pasti tidak akan lakukan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil secara umum bahwa kita diperbolehkan baca Al-Qur'an, disyariatkan baca Al-Quran, diperbolehkan baca Quran kapan saja dalam keadaan apapun selama tidak dilarang. Seperti apa? Nggak boleh baca Quran dalam keadaan junub. Nabi SAW tidak baca Quran dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas besar. Maka Nabi SAW boleh baca Quran kecuali dalam keadaan junub, hadas besar. Tapi boleh nggak baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kan itu Quran juga, surat Al-Baqarah. Ya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kata ulama, kalau niatnya Quran enggak boleh, tapi kalau niatnya doa boleh. Seperti Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu kan Quran, tapi kalau diniatkan doa boleh. Seperti kita dilarang baca Quran dalam keadaan ruku dan dalam keadaan sujud, enggak boleh, haram. Larangan kita dalam Islam tidak boleh baca Quran dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud. Tapi kalau saya mau berdoa Rabbana hablana min azwajina atau Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana zalamna anfusana, kata ulama diniatkan doa, jangan niatkan itu Quran. Jelas? Berarti pada saat Nabi SAW dalam keadaan haid, dalam keadaan junub, kalau wanita dalam keadaan haid, itu persoalan berbeda. Perempuan baca Quran dalam keadaan haid itu dipisahkan karena ada hukum berbeda. Perempuan baca Quran dalam keadaan haid, baca Quran saja, contoh dari handphone atau dari hafalan atau pegang Quran. Ini jadi khilafiyah para ulama. Kalau perempuan baca Quran dalam keadaan haid, pegang Quran begini, itu nggak boleh. Sepakat ulama 4 mazhab. Kalau pegang langsung. Tapi kata ulama, kalau baca Quran tanpa menyentuh Quran dari hafalan, dari handphone, atau pegang Quran pakai sarung tangan, pakai kain, kata ulama mazhab Maliki dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh. Jelas? Apalagi kalau guru itu guru tahfiz yang sudah hafal 30 juz. Kalau meninggalkan hafalannya beberapa hari berturut-turut, takut hafalannya itu hilang. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah ini memiliki keutamaan tersendiri. Dia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْقُرْآنِ مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang kali dan Al-Quran yang agung, Al-Quranul Karim. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani, surat yang terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang kali. Setiap rakaat wajib kita baca surat Al-Fa. Itu kalau tidak dibaca batal sholat, karena termasuk rukun dalam sholat. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, Islam mewajibkan kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat sunnah maupun sholat fardu. Setiap rakaat wajib baca surat Al-Fatihah, rukun dalam sholat. Bahkan diperbolehkan kita baca surat Al-Fatihah dalam sholat jenazah, menyolatkan mayit,
Itu takbir pertama. Selepas takbir pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Selain surat Al-Fatihah tidak boleh. Berarti kita dalam sholat jenazah saja sudah dibatasi. Sehabis takbir pertama surat Al-Fatihah, sehabis takbir kedua sholat Ibrahimi, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Habis takbir ketiga mendoakan mayat. Habis takbir keempat mendoakan kita dan orang yang mendahului kita, dan habis itu salam. Dan ini kekhususan sendiri untuk surat Al-Fatihah. Sampai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sahabat Nabi, meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah, padahal Nabi tidak pernah ajarkan. Pada saat beliau melihat orang sedang sakit, beliau meruqyahnya tanpa izin dari Nabi dan tanpa diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi nggak pernah kasih tahu kalau kamu ketemu orang sakit baca surat Al-Fatihah, nggak pernah. Berarti Al-Quran itu dibaca selama tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Mau pada saat pembukaan acara, daripada dibuka dengan lagu, lebih bagus dibuka dengan surat atau dengan Al-Quran. Daripada menari, daripada joget, daripada nyanyi, lebih bagus membaca surat atau surat-surat yang lain. Maka Nabi SAW tidak pernah ajarkan Abu Sa'id Al-Khudri, kalau kamu ketemu orang sakit jangan lupa bacakan surat Al-Fatihah. Itu nggak pernah ada. Apakah Abu Sa'id Al-Khudri melakukan sesuatu yang bid'ah? Tidak. Karena beliau meyakini surat Al-Fatihah itu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau berharap dengan surat Al-Fatihah yang paling agung Allah sembuhkan yang sakit. Maka Abu Sa'id Al-Khudri meruqyahnya dan orang tersebut sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi tidak ingkar, Nabi tidak marah, Nabi tidak melarang dia membaca surat Al-Fatihah. Dan Nabi sampai bertanya, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Tahu dari mana surat Al-Fatihah itu sebagai ruqyah? Kemudian beliau itu dikasih kambing sebagai imbalan hadiah atas kesembuhan pimpinan kaum tersebut atau kepala suku. Akhirnya kata Nabi SAW, ya udah kalian bikin undian, nanti saya dapat satu saham ya. Artinya saya dapat 1-2 kambing yang nanti keluar. Akhirnya Nabi SAW tidak melarang, sedangkan itu sesuatu yang tidak pernah SAW ajarkan kepada sahabat tersebut. Bahkan sebagian sahabat membolehkan kita membaca surat Al-Fatihah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan mereka menganjurkan kita membaca surat Al-Fatihah dan tidak pernah ada nas ayat dari Al-Quran maupun hadis Nabi menganjurkan baca surat Al-Fatihah pada waktu tersebut. Seperti hadis atau athar yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dari Asma binti Abi Bakar Siddiq. Beliau anak daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau berkata, barang siapa membaca habis hari Jumat atau habis salat Jumat, barang siapa membaca habis salat Jumat surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu rabbil falaq dan Qul a'udzu rabbin nas, Allah memberikan penjagaan dari majlisnya sampai Jumat berikutnya. Nabi tidak pernah ajarkan. Itu perkataan daripada Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anha. Ini bukan hadis dari Nabi, tapi pernyataan dari pada Asma. Kata ulama, kalau surat itu dilarang dibaca, tuh surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, habis salat Jumat, Nabi SAW tidak pernah nyuruh dan Nabi tidak pernah melarang. Berarti hal tersebut masih diperbolehkan. Ada urusan, ada keperluan sama Allah, baca surat Al-Fatihah sampai habis, dari awal sampai akhir, insya Allah hajatmu terkabul. Tapi diniatkan pada saat kita baca Al-Fatihah. Maka orang baca Al-Fatihah di awal acara, kenapa? Agar acaranya berjalan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada halangan, tidak ada kendala. Jadi pada saat acara pernikahan, akad nikah, baca Al-Fatihah. Kenapa? Biar acaranya lancar. Maka kata beliau, Atha ibn Abi Rabah, apabila kamu ada hajat, punya keinginan, maka baca surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir, hajatmu terkabul insyaAllah. Bahkan Imam Mulla Ali Al-Qari mengatakan dalam kitab Al-Asrar Al-Marfu'ah, beliau mengatakan asar pernyataan daripada Atha tadi, beliau mengatakan apabila kalian ada hajat, baca Al-Fatihah dari awal sampai akhir, hajat kalian terkabul. Kata Imam Mulla Ali Al-Qari, beliau mengatakan asar ini adalah dasar tradisi masyarakat Islam
yang membaca surat Al-Fatihah agar hajat dikabulkan dan urusan-urusan penting dapat dicapai. Ini pernyataan dari Imam Mulla Ali Al-Qari, seorang ulama mazhab Hanafi. Dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, beliau mengatakan dianjurkan membaca surat Al-Fatihah apabila terjadi penyakit ta'un. Apabila terjadi penyakit ta'un, baca surat Al-Fatihah karena dia menyembuhkan segala penyakit. Pada saat kita punya sakit, kita baca surat Al-Fatihah. Tapi sebelum dibaca, diniatkan agar Allah sembuhkan. Diniatkan agar Allah menyelesaikan hajat kita, agar Allah kabulkan hajat kita. Sampai Imam Al-Allamah Ibn Muflih Al-Hambali, ulama mazhab Hambali, dalam kitab Al-Adabu Syar'iyyah, beliau mengatakan, qala Al-Marruzi, ada seorang perempuan, beliau menukil, seorang perempuan datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan dia mengatakan, saya ini takut, saya ini tinggal di rumah sendirian dan saya sering ketakutan. Saya tinggal di rumah sendiri dan saya sering ketakutan. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menulis kertas atau kain dengan khat tulisan beliau sendiri, Bismillah dan surat Al-Fatihah dan qul huwallahu, qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu rabbin nas dan ayat Al-Kursi. Coba lihat. Wanita ini datang mengadu kepada beliau, saya tinggal di rumah sendirian, rumah besar, saya sendirian, sering ketakutan. Imam Ahmad menulis kertas yang isinya ada Bismillah, surat Al-Fatihah ditulis semua, dan qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu rabbin nas dan ayat Al-Kursi. Kalau sesuatu itu dilarang, kenapa Imam Ahmad bin Hanbal lakukan sedangkan Nabi tidak pernah lakukan? Jelas? Ini saya menukil pendapat para ulama dahulu. Artinya apa? Ada landasannya dalam syariat. Surat Al-Fatihah ini boleh digunakan dibaca kapan saja selama tidak ada larangan. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin, beliau menukil bahwa sebagian para salafus salih apabila mau berfatwa, apabila mereka ditanya tentang masalah urusan agama, mereka menjawab, sebelum dijawab mereka membaca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nabi enggak pernah menjawab begitu. Apakah Nabi ketika orang bertanya, Nabi baca subhanaka la ilma lana? Enggak ada. Berarti itu diperbolehkan. Dan beliau mengatakan sebagian ulama dulu kalau ditanya tentang fatwa, mereka membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini ummul kitab, induknya Al-Quran, dan disebut Al-Fatihah karena membuka Al-Quranul Karim. Jadi memberikan segala kemudahan. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, ulama dulu kalau ditanya tentang fatwa, mereka membaca surat Al-Fatihah, dan kata beliau, kami pernah mencoba, dan ini salah satu sebab Allah memberikan kesempatan untuk menjawab dengan tepat dan menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Dan Imam Yusuf Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, beliau menulis kitab namanya Risalah, namanya Al-Isti'anah bil Fatihah ala Najahil Umur. Beliau menulis risalah tentang apa? Meminta pertolongan Allah melalui surat Al-Fatihah agar semua urusan kita tercapai, agar urusan kita sukses, berhasil. Beliau menulis begitu risalah begini. Artinya apa? Buku kecil beliau tulis bahwa Al-Fatihah boleh dibaca agar selesai hajat kita terkabul, urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa hal tersebut adalah bid'ah. Itu yang dikatakan oleh Syekh itu kemarin. Jadi ini perkara khilafiyah, ada yang bilang boleh, ada yang tidak. Tapi Syekh ini karena berpendapat dengan yang menyatakan bid'ah, jadi mengabaikan ulama yang lain. Dan ini kurang tepat kalau persoalan khilafiyah. Khilafiyah itu jelaskan mazhab ulama, kemudian ambil kesimpulan. Bilang ada ulama membolehkan, ada ulama melarang, tapi saya cenderung kepada pendapat ini. Jadi kita tahu bahwa ini persoalan khilafiyah, bukan persoalan yang disepakati para ulama. Seperti dalam kitab namanya Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Abdul Razzaq Afifi, salah satu ulama dari Mesir tapi wafat di negara Makkah, di Hijaz.
Kalau nggak salah beliau dimakamkan di kuburan Baqi'. Ketika beliau ditanya tentang, ya Syekh, hukum membuka atau membaca Al-Quran dengan suara yang keras sebelum kegiatan atau acara pernikahan, apakah itu bid'ah? Coba perhatikan jawaban beliau. Beliau mengatakan bid'ah kalau kita memulai acara atau majlis atau kegiatan dengan membaca Al-Quran karena tidak pernah ada dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, karena tidak pernah terjadi. Coba perhatikan beliau, fala yuttakhadhu 'adah, jangan dijadikan kebiasaan setiap acara baca Al-Fatihah, setiap acara baca Al-Fatihah. Tapi kata beliau, wa yajuzu fi'luhu ahyanan. Menurut beliau bid'ah kalau kalian terus-menerus lakukan, tapi kalau sekali-kali boleh, kata beliau. Jelas? Kata beliau, kalau setiap kegiatan acara pernikahan Al-Fatihah, setiap majlis seperti majlis hari Kamis malam Jumat, setiap mulai Al-Fatihah, Al-Fatihah. Kata beliau, kalau sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan bid'ah. Tapi kalau sekali-kali, kata beliau, boleh dilakukan. Dan kata beliau, saya berbeda pendapat dengan lembaga kibarul ulama, ulama-ulama besar di Saudi, ketika mereka membuka acara mereka dengan membaca Al-Quran, dan beliau mengatakan ini bid'ah, tidak pernah terjadi dari Rasulullah SAW atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Syekh bin Utsaimin ditanya tentang boleh nggak membuka kegiatan atau acara atau pertemuan dengan membaca Al-Quran. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ini yang saya tidak tahu ada asalnya. Artinya kata beliau, saya nggak tahu ada dalilnya. Saya nggak pernah tahu ayat dari Al-Quran atau hadis Nabi yang mengatakan hal tersebut diperbolehkan. Kata beliau, saya tidak pernah tahu ada dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang membuka acara dengan surat Al-Quran seperti surat Al-Fatihah atau yang lain. Tapi karena ini sudah menjadi kebiasaan, kata beliau sudah mengakui saat ini di umat Islam, negara Islam, dimanapun orang mulai acara Al-Fatihah. Kata beliau, ini sudah menjadi kebiasaan umat Islam dimanapun berada membuka dengan Al-Quran. Tapi yang terbaik jangan dilakukan. Kata beliau, boleh dibuka dengan memuji Allah dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ayat yang bisa dibaca pada saat ceramah atau kegiatan tersebut. Tapi kata beliau, jangan dibaca terus-menerus karena ini sesuatu yang tidak ada dalilnya. Terus kesimpulan dari ulama yang membolehkan, kesimpulan dari ulama yang mengatakan itu bid'ah. Apa kesimpulan yang bisa kita mengambil di malam hari ini? Apabila dilakukan sekali-kali boleh, tapi kalau dirutinkan setiap kegiatan baca Al-Fatihah sehingga masyarakat, coba perhatikan, jika dilakukan terus-menerus sehingga masyarakat menganggap ini sunnah, lebih bagus ditinggalkan. Kenapa? Karena masyarakat akan dilakukan, berarti itu Nabi pernah lakukan terus-menerus. Jadi pada saat orang meninggalkannya dianggap itu acara ini kurang bagus, kurang pas. Apabila kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dibilang tuh karena kita nggak baca Al-Fatihah tadi di awal. Jadi orang sangkut paut itu dengan apa? Surat Al-Fatihah. Jadi kata ulama, apabila dilakukan dan tidak dianggap sunnah, tidak apa-apa. Tapi kalau dilakukan terus-menerus dan dianggap ini sebagai sunnah, kata ulama lebih bagus ditinggalkan. Karena Nabi SAW tidak pernah menganjurkan hal demikian pada saat kegiatan kita lakukan. Saya ulangi lagi, apabila surat Al-Fatihah dibaca sebelum acara pembukaan majelis taklim, kegiatan atau apapun itu, maka kata ulama kalau dilakukan bukan karena berdasarkan sunnah, maka boleh-boleh saja. Tapi selama tidak dianggap itu sunnah, artinya boleh dikerjakan, boleh tidak, maka tidak mengapa. Artinya malam ini kita buka dengan Al-Fatihah, malam besok tidak, malam besoknya lagi buka lagi dengan Al-Fatihah, malamnya lagi tidak. Jadi selang-seling, jangan sampai masyarakat beranggapan itu sesuatu yang wajib harus dilakukan. Seperti sebagian masjid, kalau saya di luar daerah, sebagian masjid meminta pada hari Jumat salat subuh baca surat As-Sajdah dan surat Hal Ata 'alal Insan. Sedangkan yang salat di belakang sudah tua semua. Saya pernah baca As-Sajdah dan Al-Insan salat subuh belum lama, sekitar 2 minggu yang lalu.
di Padang kalau nggak salah, itu memakan waktu setengah jam. Bayangkan orang setengah jam berdiri itu, kasihan orang tua. Jadi beda kondisinya, harus memperhatikan makmum yang di belakang. Jadi kalau sebagian masjid beranggapan setiap hari Jumat pas salat subuh harus baca surat As-Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan, itu kurang tepat. Karena ini sunnah. Sekali-kali kita tinggalkan biar masyarakat tidak beranggapan ini sebuah hal yang wajib harus selalu dikerjakan. Jelas? Maka apa yang disampaikan oleh Syekh ini itu salah satu pendapat ulama yang kita hargai, tetapi kita berpegang kepada ulama yang mengatakan sesuatu itu diperbolehkan selama tidak dianggap sebagai sunnah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua dalam lindungan Allah SWT.